surga, terima kasih pada sore hari ini Tuhan kumpulkan kami meskipun secara online, tapi kami bisa beribadah di dalam persekutuan mahasiswa Kristen. Terima kasih Tuhan untuk segala puji-pujian yang boleh kami nyanyikan, yang mengingatkan kami bahwa Engkau itu begitu baik, Engkau itu menyelamatkan kami, dan Engkau juga adalah Allah yang kudus, Allah yang suci, Allah yang tidak berdosa. Bentar lagi Tuhan kami akan membahas kebenaran firman Tuhan, kiranya Roh Kudus boleh bekerja, sehingga kami boleh semakin mengerti apa yang ingin Tuhan sampaikan kepada kami, dan kami juga semakin mengenal Tuhan, semakin kuat di dalam menjalani kehidupan kami sehari-hari sebagai orang Kristen. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup, kami sudah berdoa. Amin. Ya, saudara sekalian, pada hari ini kita akan membahas satu tema tentang kehendak Tuhan, ya, tentang kehendak Tuhan. Mari kita sama-sama mempersiapkan diri dan kita akan melihat slide yang akan ditampilkan. Saudara sekalian, sebentar ya, saya akan tampilkan slide. Ya, ini temanya ya, menjadi pribadi yang melakukan kehendak Allah, diambil dari 1 Yohanes 2 ayat 1 sampai yang ke-7. Nah, saudara sekalian, saya ingin mengajak kita mendengarkan satu pujian ya. Ada satu pujian yang berjudul Change My Heart, Oh God. Nah, di dalam untuk menjalankan kehendak Allah, kita sangat butuh perubahan hati. Nah, lagu ini sangat bagus, sangat memberkati bagi saya juga. Nah, saya akan memutarkan lagu ini sambil saya juga akan ikut bernyanyi ya untuk kita semua, supaya kita ya coba mengenal lagu ini ya. Change my heart, oh God, make it ever true. Change my heart, oh God, may I be like you. You are the potter, I am the clay. Mold me and make me, this is what I pray. Change my heart, oh God, may I ever true. Change my heart, oh God, may I be like you. Ya, ini adalah salah satu pujian yang begitu indah sebagai doa kita kepada Tuhan, dan pujian ini sangat singkat ya, kurang lebih kalau kita nyanyikan barusan itu sekitar 1 menit 15 detik saja, tetapi ini jelas sekali ingin mengadakan perubahan hati dalam hati kita supaya semakin serupa dengan Allah. Nah, saudara sekalian, kita akan membahas 1 Yohanes 2 ayat 1 sampai 7. Nah, ini adalah satu firman ya yang kita bisa baca bersama-sama. Saya akan bacakan untuk kita semua dari slide ini ya. Saya akan bacakan untuk kita semua. Anak-anakku, hal-hal ini kutuliskan kepada kamu supaya kamu jangan berbuat dosa, namun jika seorang berbuat dosa, kita mempunyai seorang pengantara pada Bapa, yaitu Yesus Kristus yang adil. Dan ia adalah pendamaian untuk segala dosa kita, dan bukan untuk dosa kita saja, tetapi juga untuk dosa seluruh dunia. Dan inilah tandanya bahwa kita mengenal Allah, yaitu jikalau kita menuruti perintah-perintahnya. Barang siapa berkata, aku mengenal dia, tetapi ia tidak menuruti perintahnya, ia adalah seorang pendusta dan di dalamnya tidak ada kebenaran. Tetapi barang siapa menuruti firman-Nya, di dalam orang itu sungguh sudah sempurna kasih Allah. Dengan itulah kita ketahui bahwa kita ada di dalam Dia. Barang siapa mengatakan bahwa ia ada di dalam Dia, ia wajib hidup sama seperti Kristus telah hidup. Saudara-saudara yang kekasih, bukan perintah baru yang kutuliskan kepada kamu, melainkan perintah yang lama yang telah ada padamu dari mulanya. Perintah lama itu ialah supaya perintah lama itu adalah firman yang telah kamu dengar. Nah, saudara sekalian, pada
hari ini kita bisa melihat bahwa setiap orang Kristen yang memiliki Yesus dalam kehidupan pribadinya, itu karena dia sudah mengambil keputusan untuk menerima Yesus Kristus dan menjadikan Yesus Kristus itu Tuhan dan Juru Selamat. Jadi saudara sekalian, kenapa kita punya keinginan untuk melakukan kehendak Allah? Karena kita sudah menjadikan Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat hidup kita. Ini adalah keputusan pribadi. Bukan keputusan keluarga, bukan keputusan bersama ya. Ketika kita mengambil keputusan untuk percaya kepada Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, kita tuh memiliki Yesus di dalam kehidupan kita. Ini betul-betul adalah keputusan paling personal dalam kehidupan kita. Setelah kita percaya kepada Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, implikasinya adalah orang tersebut memiliki Yesus dan dimiliki oleh Yesus Kristus. Yesus Kristus sudah menjadi teladan pribadi yang senantiasa melakukan kehendak Allah, baik di surga maupun di bumi. Dan ketika kita dimiliki oleh Yesus Kristus ingin agar kita sebagai orang Kristen menjadi pribadi yang melakukan kehendak Allah. Ini yang sudah kita lihat ya di dalam tema renungan kita pada hari ini adalah rumusannya berarti demikian ya. Menjadi pribadi yang melakukan kehendak Allah itu dimulai dari apa? Prinsip hidup yaitu kita memiliki Yesus dan dimiliki oleh Yesus Kristus. Kenapa kita bisa memiliki Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat kita, dan kenapa kita dimiliki oleh Yesus sebagai anak-anak Yesus Kristus, anak-anak Tuhan? Karena kita pernah mengambil keputusan untuk percaya kepada Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Lihat ya rumusannya ya. Terus kalian lihat rumusannya, keputusan percaya kepada Yesus membawa kepada kondisi memiliki dan dimiliki oleh Yesus. Kondisi atau status memiliki dan dimiliki oleh Yesus Kristus akan menghasilkan melakukan kehendak Allah. Tentu tidak otomatis kita melakukan kehendak Allah, perlu perjuangan seumur hidup. Akan tetapi kuncinya adalah kita sudah memiliki Yesus dulu, itu penting sekali. Kita sudah dimiliki oleh Yesus dulu. Nah, renungkanlah saudara sekalian, para mahasiswa, para pemuda sekalian ya, apakah kita itu sudah memiliki Yesus betul-betul enggak dalam kehidupan kita? Sudah belum kita mengambil keputusan untuk percaya Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat hidup kita atau belum? Kita tuh sudah dimiliki oleh Yesus Kristus? Belum. Kalau belum ya, kalau kita sudah merenungkan lalu kita katakan kayaknya belum ya, kayaknya kita belum terlalu kenal siapa Yesus Kristus, maka kita harus betul-betul mengambil keputusan untuk menjadi umatnya, percaya kepadanya. Kita lihat Yesus Kristus itu rela jadi manusia, dia mengalami penderitaan, dia rela dihukum padahal tidak bersalah, tidak berdosa, dia rela disiksa, difitnah, dilukai, bahkan mati di atas kayu salib demi keselamatan kita yang berdosa. Inilah kunci melaksanakan kehendak Allah, yaitu lahir baru. Sudah percaya Yesus atau belum? Ini kuncinya ya. Yeremia 24 ayat 7 mengatakan, aku akan memberikan mereka suatu hati untuk mengenal aku, yaitu bahwa akulah Tuhan, mereka akan menjadi umatku dan aku ini menjadi Allah mereka. Nah ini saling memiliki. Yeremia 24 ayat 7 mengatakan, mereka akan menjadi umatku, umat Allah, dan aku akan menjadi Allah mereka. Sebab mereka akan bertobat kepadaku dengan segenap hatinya. Ini adalah kunci melakukan kehendak Allah, yaitu perlu hati yang baru, perlu kelahiran baru di dalam Kristus. Maka dari itu, doa tadi ya, lagu Change My Heart, Oh God, yang tadi sudah kita dengar, itu adalah lagu yang dimana kita ingin melakukan kehendak Allah. Nah, saya ceritakan singkat ya tentang lagu ini, saudara sekalian. Biasanya kita buat lagu, ada yang suka buat lagu. Tadi liturgisnya atau MC sangat bagus ya, suaranya mempersiapkan diri dengan baik, pujiannya itu sungguh bagus sekali. Kita mempersiapkan pujian itu dengan sungguh-sungguh. Tetapi ingat, di belakang orang yang menyanyikan pujian, di situ ada yang membuat lagu pujian. Nah, orang membuat lagu pujian itu biasanya di mana? Di kantor, di meja belajar, di rumah, di kosan mungkin, kalian yang masih di kosan ya. Atau mungkin di manalah, tempat yang tenang. Tetapi lagu Change My Heart, Oh God ini ditulis di dalam mobil. Di tengah macet jalannya California Selatan ya. Ini orang Amerika. Jadi
dia itu si Eddie Espinosa, ya penulis dan pengarangnya itu lagi nyetir mobil. Kemudian ketika nyetir mobil kan sebenarnya banyak waktu ya, sendirian, itu dia berdoa waktu menyetir. Sewaktu menyetir mobil dia berdoa, Tuhan, aku ingin lebih dekat dengan Tuhan. Supaya aku bisa jalankan kehendak Tuhan. Tetapi ada beberapa hal di dalam kehidupan aku yang tidak menyenangkan Tuhan. Lalu dia berkata dengan keras, Tuhan, do something. Lakukan sesuatu. Lakukan sesuatu. I need you to change my heart. Aku butuh engkau untuk mengubah hatiku. Itu doanya dengan penuh kesungguhan meskipun sambil nyetir di tengah jalanan yang macet. Di tengah kemacetan itu dia berkata, aku mulai menyanyikan satu pujian yang sebelumnya aku tidak ketahui. Ini hampir seperti didikte oleh seseorang pribadi. Ini membuatku sungguh terpesona. Jadi lagu itu didikte, seolah-olah didikte ya. Tapi intinya adalah dia mulai lancar. Dia ambil kertas, dia tulis, dia berhenti di lampu lalu lintas, dia berhenti dengan cepat, dia tulis lagu tersebut. Kemudian dia coba ingat nadanya di pikirannya, supaya jangan hilang lagu pujian ini. Susah loh buat lagu. Coba di antara kita mahasiswa, ada yang pernah buat lagu? Ya, buat tugas aja susah ya, udah malas buat tugas sekolah loh ya. Yang adalah tugas kita saja susah, apalagi yang bukan tugas kita. Ngapain buat lagu susah-susah? Tapi ini adalah ada orang yang Tuhan pakai membuat lagu pujian kepada Tuhan. Kemudian dia sampai di parkiran di tempat kerjanya, dan malam itu akhirnya jadilah lagu ini. Nah, lagu ini kemudian diajarkan di kelompok KTB-nya. Si Edi ini menuliskan sebuah lagu demikian, lalu ajarin ke kelompok KTB-nya, kelompok belajar Alkitabnya. Kemudian setelah diajarin, ini adalah lagu pujian saya yang saya buat di pagi hari untuk perjalanan ke tempat kerja, kemudian dinyanyikan di malam harinya, dan kemudian akhirnya ada seorang dari anggota kelompok KTB-nya menyebarkan lagu itu ke pendetanya, dan akhirnya lagu Change My Heart, Oh God ini diketahui secara nasional, bahkan sampai di Indonesia. Nah, hari ini, saudara sekalian, kita tidak akan memikirkan hal-hal yang begitu rumit dan panjang. Saya akan meringkas firman Tuhan yang akan kita dengar ini di dalam 5 kehendak Allah yang kita akan renungkan dari perikop yang menjadi pembahasan kita tadi yang sudah kita baca. Pertama, saudara sekalian, kita akan membahas kehendak Allah yang pertama, yaitu apa? Di dalam ayat 1 dari 1 Yohanes 2 ini, di situ dikatakan, anak-anakku, hal-hal ini kutuliskan kepada kamu supaya kamu jangan berbuat dosa. Jadi kehendak Allah yang pertama dalam kehidupan kita itu apa, saudara sekalian? Jangan berdosa. Kita bisa lakukan nggak hal itu sekarang juga? Bisa. Jangan berdosa sewaktu ibadah. Jangan ngobrol sendiri. Jangan tidak hormat. Jangan macam-macam. Kita ini ketemu Tuhan. Oke, ketemu sesama betul. Tapi ibadah ini mendengar suara siapa? Firman Tuhan. Namanya saja pemberitaan firman Tuhan. Berarti kita lagi dengar firman Tuhan. Tuhan ngomong. Oke, Tuhan pakai hamba Tuhan atau pembicara. Oke. Tapi hati-hati, ketika ibadah kita bisa berdosa juga. Nah, inilah kehendak Allah yang pertama dalam kehidupan orang Kristen atau seluruh umat manusia, itu apa? Jangan berdosa. Ya, jangan berdosa. Nah, dosa ini, saudara sekalian, dosa ini punya dua makna. Pertama, kata yang dipakai adalah hamartia. Ini bahasa Yunani ya. Hamartia ini berarti memiliki arti tidak tepat sasaran seperti yang Tuhan mau. Ya, tidak tepat sasaran. Sasarannya itu seperti target panah, merah, warna merah. Terus ada warna, ada kuning, putih, biru, kayak gitu ya. Nah, kemudian kalau kita memanah, terus panah itu tertancap di sebelah warna merah, itu dapat poin 90. Tapi menurut arti hamartia, itu tetap dosa. Sekalipun perbuatan baik, tapi tidak tepat sasaran seperti yang Tuhan mau, dosa. Susah ya? Tuntutan Allah begitu sempurna, seberapa tepat kita bisa mencapai sasaran yang dikehendaki Allah? Ya, seberapa tepat?
sulit. Kita akan sangat banyak dosa ketika kita memikirkan hamartia ini. Beda tipis saja, nggak tepat sasaran, tidak tercapai, tidak sempurna, ya berdosa. Wah, berat sekali. Itu dosa pertama ya, kita bisa melihat definisi di dalam ayat ini. Yang kedua adalah, jangan berbuat dosa berarti kita memiliki makna bahwa sebagai orang-orang Kristen, kita perlu melakukan pekerjaan Injil. Kita perlu memberitakan Injil Yesus Kristus kepada orang-orang di sekitar kita. Ketika orang itu percaya kepada Yesus, saat itu juga dia bisa tepat sasaran seperti yang Tuhan mau. Tidak lagi dia terkurung dalam dosanya. Ini namanya mempertobatkan orang. Mempertobatkan orang berarti membuat dia tidak berdosa. Membuat dia taat pada perintah Tuhan atau kehendak Tuhan. Jangan berbuat dosa. Jangan berbuat dosa. Ya, ini sangat penting ya. Pekabaran Injil itu penting. Ya, selama kita 4 tahun kuliah di PMK ataupun di universitas kita, PMK ini adalah salah satu wadah juga sebenarnya untuk mengabarkan Injil kepada teman-teman kita yang belum percaya kepada Yesus Kristus. Karena kita punya waktu hanya 4 tahun. Setelah 4 tahun, teman kita yang bukan agama Kristen itu ketemu kita lagi nggak? Bisa nggak jadi. Hilang, pindah kota, nggak ketemu lagi. Nah kesempatannya gimana? Ya ajak dong. Ajak orang melihat Tuhan kita, Tuhan Yesus itu. Lewat ibadah PMK salah satunya kayak gitu. Ya, jadi ini adalah wujud jangan berbuat dosa, yaitu mengabarkan Injil. Lalu yang kedua, saudara sekalian, kehendak Allah yang kedua adalah mengenal Allah lebih lagi di ayat 1b, yaitu kita punya pengantara yang pada Bapa ya, pengantara pada Bapa yaitu Yesus Kristus yang adil. Nah, di sini kita bisa lihat kehendak Allah itu adalah kita mengenal Yesus Kristus, seorang pengantara satu-satunya kepada Allah Bapa. Yesus Kristus itu adil. Dia pengantara. Ingat ya, pengantara itu adalah orang yang berada di tengah-tengah yang menghubungkan pihak yang lain dengan pihak lainnya. Ini pengantara, dia ada di tengah. Yesus pengantara kita manusia berdosa, dipengantarai oleh Yesus Kristus untuk menuju Allah yang kudus. Yesus bisa mengantarai kita karena dia manusia 100%, dia bisa membawa kita kepada Allah karena dia pun Allah 100%. Yaitu Yesus Kristus pengantara Allah dan manusia. Nah, ini sangat penting ya, sangat penting bagi kita untuk bisa mengenal siapakah pengantara kita. Dia itu Yesus Kristus. Yesus Kristus pengantara kita. Dia adalah jalan, kebenaran, dan hidup. Itu bicara soal pengantara. Jalan satu-satunya, kebenaran satu-satunya, kehidupan satu-satunya. Tidak ada yang lain. Dan bukan saja itu, Yesus pun dikatakan sebagai pendamaian untuk segala dosa kita. Yesus itu adalah pembawa damai. Yang utama kita ini adalah tiruannya. Kita mengcopy, ya, mengimitasi Yesus Kristus untuk membawa damai kepada banyak orang. Dia adalah pendamaian. Kenapa? Karena ketika waktu Yesus di atas kayu salib, murka Allah itu dipuaskan dan Yesus menanggung seluruh hukuman dosa kita. Kita yang harusnya dihukum ditanggung oleh Yesus Kristus. Ya, Yesus menenangkan, memuaskan murka Allah. Ketika Allah melihat pengorbanan Yesus Kristus menyelamatkan kita, murka Allah itu reda. Allah jadi berdamai dengan manusia. Karena siapa? Karena Yesus Kristus. Jadi ini kehendak kedua, yaitu apa? Kita harus mengenal Allah lebih lagi. Allah kita itu ada 3 pribadi. Satu Allah, 3 pribadi. Allah Tritunggal, Allah Anak, yaitu Yesus Kristus, dan Allah Roh Kudus. Semua itu ada pembelajarannya. Bahkan buku-bukunya ya, saudara sekalian, kalau kita belajar di sekolah Alkitab, buku-bukunya tentang Allah, yaitu doktrin Allah. Tentang Yesus Kristus itu berarti doktrin Kristus, Kristologi. Tentang Roh Kudus berarti doktrin Roh Kudus, itu tentang pneumatologi. Itu semua ada. Oh, buku-bukunya bisa lebih tebal dari Alkitab bahkan ya. Itu kita nggak akan pernah habis mengenal Allah. Akan terus mengenal Allah itu akan terus ya.
Lalu kehendak Allah yang ketiga, saudara sekalian, kehendak Allah yang ketiga adalah kita itu memiliki tanda-tanda mengenal Allah. Ini di 1 Yohanes 2 ayat 3 sampai 5, di situ dikatakan, inilah tandanya bahwa kita mengenal Allah, yaitu kita menuruti perintah-perintahnya. Barang siapa berkata, aku mengenal dia, tetapi ia tidak menuruti perintahnya, ia adalah seorang pendusta dan tidak ada di dalamnya kebenaran. Tetapi barang siapa menuruti firman, orang itu sudah sempurna akan kasih Allah, dengan itulah kita ketahui bahwa kita ada di dalam dia. Nah, orang-orang yang mengenal Allah itu ada tanda-tandanya. Pertama, hidup penuh anugerah. Saudara sekalian, kenapa kita bisa diselamatkan? Kenapa kita bisa masuk surga? Kita akan menjawab karena saya percaya Yesus. Itu satu poin bagus. Ya, saya percaya Yesus, saya ambil keputusan untuk percaya Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, maka selamat. Tetapi kalau kita lihat lagi, kenapa kita bisa ambil keputusan untuk percaya kepada Yesus Kristus? Jawabannya adalah poin pertama itu. Karena kita dianugerahkan iman. Dianugerahkan, diberi. Diberi itu gini ya. Ini misalkan di sini ada tisu, saya kasih tisu itu ke Ika misalkan. Udah, diterima. Nah, terus kita harus usaha nggak? Harus bayar nggak tisunya? Kalau memang dikasih. Ya nggak harus bayar. Namanya pemberian kok, ya gratis. Nah, ketika Allah memberikan keselamatan itu free, gratis. Tapi kita tahu harganya mahal nggak? Mahal sekali. Kematian Yesus, penyalipan Yesus, penderitaan Yesus, itu Tuhan berikan keselamatan, anugerah iman itu. Wah, ketika kita dianugerahkan iman, kita baru bisa percaya kepada Yesus. Ambil keputusan itu. Nah, ketika orang punya anugerah yang melimpah, menyadari anugerah yang melimpah, tanda-tanda mengenal Allah itu kelihatan. Dia hatinya punya ucapan syukur atas keselamatan, hatinya sukacita atas pemeliharaan Tuhan dalam kehidupannya. Yang kedua, tanda-tanda orang mengenal adalah hidup penuh ketaatan. Ada keinginan kuat untuk taat firman-Nya. Jangan membunuh, jangan berzina, jangan mencuri, jangan berbohong, jangan mengucapkan saksi dusta, jangan mengingini barang milik sesamamu. Hormati ayahmu dan ibumu. Jangan menyebut nama Tuhan dengan sembarangan. Ingat dan kuduskanlah hari Sabat. Jangan membuat patung dan sujud menyembah kepadanya. Jangan ada Allah lain di hadapanku. Kita tuh ingin sekali melakukan hal itu dengan tepat. Ini adalah tanda-tanda kepenuhan Roh Kudus. Ini adalah tanda-tanda orang yang mengenal Allah. Ada buah pertobatan. Ya, buah pertobatan yaitu bersaksi bagi sesama. Nah, kemudian saudara sekalian, hal yang selanjutnya yang menjadi kehendak Allah dalam perikop ini adalah keempat ya. Keempat adalah yaitu kita itu diminta dalam firman Tuhan ini hidup sama seperti Kristus telah hidup. Ya. Di ayat 6 Rasul Yohanes mengatakan barang siapa mengatakan bahwa ia ada atau tinggal di dalam dia, ia harus hidup sama seperti Kristus telah hidup. Kita harus jalan seperti Yesus Kristus menjalani kehidupannya di dalam dunia ini. Jadi kewajiban etis dari orang Kristen yaitu adalah hidup sama seperti Kristus telah hidup. Kewajiban orang Kristen ya itu bukan hanya berbuat baik. Kewajiban orang Kristen secara etis itu bukan hanya menjaga moralitas, tetapi mengimitasi Yesus Kristus. Mengimitasi itu mengikuti teladannya ya, bukan menjadi Allah, bukan merebut posisi Allah. Mengimitasi itu kita ikuti teladannya. Yesus Kristus waktu dia hidup di dunia. Meniru cara hidup Yesus Kristus. Ini adalah cara yang sama bagaimana kita hidup di dunia ini. Ini adalah kehendak Allah juga. Ya. Kehendak Allah yaitu kita serupa dengan Yesus Kristus. Kalau kita lihat di dalam kehidupan orang Kristen, ketika kita percaya kepada Yesus Kristus, ketika kita menjadi orang Kristen, kita tuh masuk ke sekolah Kristus. Kita kan disebut apa? Disciple atau murid Kristus kan? Ada yang berani mengatakan di sini, saya bukan murid Kristus, padahal agamanya Kristen. Nggak ada yang berani kan? Kalau agamanya Kristen, kalau sungguh-sungguh percaya kepada Kristus, otomatis akan menjadi murid Kristus.
Maka dari itu ketika kita masuk ke sekolah Kristus, ya, Yesus Kristus itu kepala sekolahnya. Pelajarannya adalah kehidupan Yesus Kristus. Wali kelasnya siapa? Yesus Kristus juga. Praktikumnya yang ngajar siapa? Yesus Kristus. Disiplinnya, hukum-hukum dalam sekolah itu siapa yang ngajarnya? Yang menentukan Yesus Kristus. Ujian-ujian yang ada juga di sekolah itu adalah ujian dari Yesus Kristus. Ketika kenaikan kelas juga kita tahu bahwa yang menilai itu Yesus Kristus. Ya, ketika kita dikasih penghargaan, wisuda, ijazah, penghargaan gitu ya, itu penghargaan dari Yesus Kristus sendiri. Nah, ini adalah penggambaran bagaimana kita masuk ke dalam sekolah Kristus. Nah, sarana mana di dalam dunia ini yang seolah-olah kepalanya itu dipegang oleh Yesus Kristus sendiri? Sarana mana? Kampus kita, UKDW? Tidak. Siapa kepala di dalam institusi, di dalam dunia ini yang menjadi kepalanya adalah Yesus Kristus itu siapa? Gereja. Gereja adalah sarana bagaimana kita hidup serupa dengan Kristus. Maka salah kita ikut PMK, nggak ikut ibadah di gereja. Salah. Karena PMK ini apakah gereja? Bukan. Ini persekutuan mahasiswa Kristen yang dibawahi oleh universitas atau kampus. Universitas bukanlah gereja. Gereja itu gereja. Ada badan hukumnya, ada hamba Tuhannya, ada kepengurusannya, ada teologinya, ada ajarannya. Dan kepala gereja adalah Kristus. Oke lah, memang Yesus Kristus itu harusnya mengepalai seluruh alam semesta. Yesus Kristus memang kepala seluruh alam semesta, betul. Tapi Yesus Kristus mengambil gereja menjadi institusinya. Yesus itu adalah kepala gereja. Ya. Nah, ini adalah penting ya, kita memaknai hidup menjalankan pelayanan di gereja itu penting. Pelayanan di PMK itu penting juga. Ini adalah bagian dari melakukan kehendak Allah. Ketika kita melakukan pelayanan bergereja, kita itu melakukan langsung kepada Yesus Kristus. Itu penting ya, pelayanan gerejawi. Sangat penting supaya kita serupa dengan Kristus. Ini adalah poin yang keempat dari kehendak Allah. Yang terakhir, saudara sekalian, kelima, yaitu di ayat 1 Yohanes 1 ayat yang ke-7. Nah, di situ dikatakan, saudara-saudara yang kekasih, bukan perintah baru, ya, bukan perintah baru yang kutuliskan kepada kamu, melainkan perintah lama yang telah ada padamu dari mulanya. Ya, 1 Yohanes 2 ya, 1 Yohanes 2 ayat yang ke-7. Nah, ini adalah perintah lama itu adalah firman yang telah kamu dengar. Ya, firman yang telah kamu dengar. Nah, ini bicara apa? Ini Allah meminta kita jalankan dua perintah. Ya, dua perintah yaitu apa? Hukum Taurat Musa dan juga hukum kasih. Nah, hukum Taurat Musa, ya 10 hukum Allah itu bicara soal dua relasi kasih. Pertama, mengasihi Allah secara vertikal, itu kita tahu ya, hukum 1 sampai ke 4 itu relasi vertikal. Hukum ke-5 sampai ke 10 itu relasi horizontal. Mengasihi Allah secara vertikal, kita di bawah, Allah di atas. Mengasihi sesama, relasi horizontal, kita ya sesama manusia. Nah, ini adalah kehendak Allah yang kelima, yang menjadi hukum yang utama juga, yaitu adalah kita mengasihi Allah segenap hati dan juga mengasihi sesama kita manusia. Nah, ini adalah kehendak Allah yang sudah kita bahas. 5 kehendak Allah dalam perikop ini secara singkat kita bahas, saudara sekalian. Dan yang terakhir saya ingin kita melihat Mazmur 51 ayat 10. Minta Danang ya untuk bacakan bagi kita semua. Mazmur 51 ayat yang ke-10. Ya. Ya, apakah suara saya terdengar? Terdengar. Oke, untuk renungan hari ini akan saya bacakan dari Mazmur 51 ayat 10. Beginilah firman Tuhan. Berdoalah agar menjadi pelaku-pelaku firman yang menjalankan kehendak Allah. Amin.
Oh, oke. Coba cek lagi, Danang. Mazmur 51 ayat 10. Betul ya? Itu kok agak beda ya? Coba lagi, Danang. Lihat Mazmur 51 ayat 10. Bukan di ini ya, bukan di slide-nya, sorry. Itu poin yang kedua. Nah, ini adalah Mazmur 51 ayat 10 ini adalah permohonan kita supaya kita bisa menjalankan kehendak Allah. Ini sudah ketemu nggak? Apakah Ya, perlu oke. dibacakan? Perlu. Kita belum. Oke, Mazmur 50 ayat 10. 51 ayat 10. Beginilah firman Tuhan. Biarlah aku mendengar kegirangan dan sukacita. Biarlah tulang dan keremukan bersorak-sorai kembali. Amin. Oh ya, ayat lanjut ayat 11 sampai 12. Ayat 11 sampai 12. Beginilah firman Tuhan. Sembunyikanlah wajahmu terhadap dosaku, hapuskanlah segala kesalahanku. Jadikanlah hatiku tahir, ya Allah, dan perbaruilah batinku dengan roh yang teguh. Oke, terima kasih, Danang. Ya, ini ada perbedaan penulisan ayat ya. Yang dimaksudkan saya adalah ayat 10 atau 12. Jadikanlah hatiku tahir, ya Allah, dan perbaharuilah batinku dengan roh yang teguh. Itu pada Tuhan untuk memberi yang baru. Roh yang teguh dalam menjalankan kehendak Allah. Kita nggak kuat melakukan kehendak Allah. Tadi 5 saja ya. 5 itu susah sekali. Jangan berbuat dosa. Mengenal Allah lebih lagi. Milikilah tanda-tanda mengenal, mengimitasi Kristus dan jalankan hukum terutama yaitu mengasihi Allah dan sesama. Ini nggak mudah. Ya, perlu pembaruan hati. Perlu kekuatan dari Tuhan sendiri. Nah, kita berdoa supaya kita bukan menjadi pendengar saja firman Tuhan, tetapi kita menjadi pelaku-pelaku firman yang menjalankan kehendak Allah. Itu sangat penting. Ya, maukah saudara sekalian kita sebagai pemuda, pemudi, mahasiswa, mahasiswi itu betul-betul menyenangkan Allah? Cara kita menyenangkan Allah bagaimana? Lakukan kehendak Allah, ya. Lakukan kehendak Allah pasti menyenangkan Allah. Jangan sekedar kita ingin menyenangkan Allah tapi tidak lakukan kehendak Allah. Lakukan kehendak Allah, tahu dulu kehendak Allah, baru lakukan dan pasti hasilnya adalah menyenangkan hati Allah. Marilah kita sama-sama berdoa, perbarui hati kita, kita mendisiplin diri, berjuang, dan kiranya Roh Kudus memata untuk menaati kehendak Allah. Mari kita sama-sama berdoa. Tuhan Bapa kami yang di surga, kami bersyukur Tuhan untuk renungan firman Tuhan yang kami boleh bahas pada malam hari ini. Kami bersyukur kami boleh melihat pengajaran tentang kehendak-kehendak Allah yang Tuhan sudah sampaikan di dalam perikop yang sudah kami bahas. Kami mau Tuhan, supaya sebagai orang Kristen kami tidak melupakan tugas kami untuk mengasihi Allah dan sesama. Berikanlah pertolongan Tuhan supaya kami betul-betul menghargai setiap anugerah, kesehatan, kesempatan di mana kami boleh hidup, bukannya melakukan kehendak diri kami yang berdosa, ataupun kehendak teman kami yang mengajak kami berdosa, tetapi kami bisa sungguh-sungguh melakukan kehendak Allah dalam kehidupan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, penebus kami yang hidup, kami sudah berdoa. Amin.